Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan prototyping yang telah saya buat. Jadi untuk tampilan dari aplikasinya adalah sebagai berikut. Ini jelas satu dari awal. Jadi ini splash screennya untuk yang awalan. Jadi ada headernya, terus ada kayak tampilan buat loading. Lalu ada muncul tampilan seperti ini, yaitu seperti masuk ke Hey Winner, nama aplikasinya, lalu ada login Google, langsung dengan Apple, lalu ada nomor telepon, email atau nama pengguna, ada password, lalu ada lupa kata sandi, ada button buat login, dan ada jika belum punya akun maka bisa ditekan daftar. Nah, ini saya akan mencoba yang bagian mendaftarnya. Untuk bagian mendaftarnya sendiri, nanti terdapat form yang isinya yang pertama ada masukkan nama pengguna, masukkan email. Lalu di sini bisa diganti ya. Jadi yang pertama dapat memakai email, yang kedua dapat menggunakan nomor telepon. Nah, untuk percobaannya saya akan menggunakan email. Nah, lalu kita masukkan nama pengguna, lalu kita masukkan email, lalu kita masukkan tanggal lahir. Jadi di form terdapat tanggal lahir, jadi 1 sampai 31. Bisa di scroll, lalu kita tekan tanggal 1, lalu kita tekan lagi bulan 1, lalu kita tekan tahun, yaitu tahun 2001, lalu kita centang. Nah, untuk centangan ini adalah seperti kalau ketika mendaftar kan pasti ada kebijakan-kebijakan yang dia kalau kita pakai kalau mendaftarkan pakai akun Gmail, so pasti ada kebijakan dari pihak aplikasi tersebut yang dimana dia pasti melakukan sesuatu kan terhadap data kita. Nah, kita harus setujui itu karena kita akan menggunakan aplikasi tersebut. Maka kita centang seperti itu, lalu kita tekan mendaftar. Nah, lalu masukkan kode verifikasi. Nah, jika kode verifikasi tersebut nanti salah, contohnya kode verifikasi yang kita kirimkan itu 1234567, lalu tetapi yang kita masukkan itu kita masukkan ke 122222, maka jika kita tekan verifikasi, maka aktivasinya itu akan gagal, lalu dimunculkan kembali. Nah, kita masukkan kode verifikasi yang benar, yaitu 1234567, kita verifikasi, maka aktivasinya berhasil. Lalu kita lanjut, lalu kita masukkan password. Kita masukkan passwordnya itu 11111, lalu kita verifikasi, yaitu password berhasil, selesai. Maka kita bisa masuk ke aplikasi tersebut dengan cara kita hanya memasukkan nomor telepon atau nama pengguna, lalu kita memasukkan passwordnya. Lalu kadang kan kalau masuk ke dalam akun barangkali kita kan terkadang lupa kata sandi. Nah, kita bisa menggunakan fitur dari lupa kata sandi, terus kita memasukkan nama akun kita, nama akun atau nama pengguna atau nama email, lalu kita cari. Nah, jika ada notifikasi seperti ini, seperti kami menemukan informasi berikut terkait dengan akun Anda, maka kita akan mengirim kode konfirmasi lewat email atau telepon yang berakhiran dengan nanti disesuaikan dengan nama email atau nomor teleponnya. Lalu kita tandai. Setelah kita tandai berwarna biru, lalu kita tekan berikutnya, lalu kita masukkan kode verifikasi. Nah, jika setelah kita masukkan kode verifikasi lalu kita kirim, verifikasi gagal, lalu kita kembali, kita masukkan kode verifikasi yang benar. Nah, seperti itu. Setelah itu selanjutnya kita masukkan password baru. Contohnya kalau nanti passwordnya lamanya itu 000, kita ganti ke password baru 111. Ini saya samakan, lalu kita selesai, password telah diubah. Nah, lalu selanjutnya kita mencoba dalam prototypingnya itu kita langsung masuk aja ke akun, passwordnya disamakan, lalu kita login.
Untuk tampilan dari aplikasinya tuh seperti ini. Jadi untuk tampilan ini tuh sebenarnya ini tuh inspirasinya itu dari Twitter sama Facebook ya. Jadi, kurang lebih tampilannya tuh seperti itu. Terus ada yang di atasnya itu ada timeline buat nanti diskusinya bisa diubah. Jadi ada yang bagian pojok kiri itu yang timelinenya bisa diubah. Jadi ada timeline yang diatur ke beranda, artinya dia bakal beralih ke diskusi yang terbaru, atau nanti timelinenya keatur ke diskusi baru, nanti dia akan beralih ke diskusi yang disarankan. Dia bisa berubah-ubah sesuai diskusi yang terbaru atau diskusi yang disarankan. Diskusi yang terbaru itu maksudnya seperti kalau kita buat status itu istilahnya kalau kita buat di Facebook itu kan ada fitur yang dia itu mengurutkannya itu dari yang terbaru sama yang terpopuler. Nah kalau dari yang terbaru kan sesuai siapa saja yang membuat update status tersebut. Yang terbaru sesuai updateannya, jadi berapa detik lebih cepat gitu. Kalau yang terpopuler biasanya itu yang paling sering banyak dibahas, seperti itu. Lalu setelah itu di sini dicontohkan. Nah itu kalau kita tekan hasilnya akan seperti ini. Jadi dia ada diskusi, dia buat satu diskusi terus nanti ada yang membalasnya. Sebenarnya seperti ini. Lalu kita bisa kembali. Setelah kita kembali, lalu di sini itu fiturnya ada membuat diskusi, buat postingan terbaru. Jadi nanti di sini tinggal mengisi apa yang kamu pikirkan. Contohnya isinya seperti ini. Lalu di sini tuh terdapat foto atau video yang bisa dipilih. Contoh penempatannya itu seperti ini, gitu. Lalu karena ini saya untuk penyontohannya tidak pakai foto, jadi kita bisa kembali saja. Setelah itu nanti kita bisa kirim. Hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi bisa dicontohkan kembali. Ini kembali. Untuk hasilnya dia bakal ngeblur, bukan ngeblur, tetapi ya sedikit gelap. Lalu nanti statusnya akan diskusinya akan muncul di atasnya. Nah, setelah diskusinya akan muncul di atasnya seperti itu, jadi postingan tersebut terkirim. Nah, setelah terkirim, lalu di sini ada fitur pencarian. Fitur pencarian ini ada bisa melakukan pencarian ya. Lalu di sini dapat berapa hashtag. Jadi kalau diskusi itu kan pasti ada, kalau kita buat postingan pasti ada yang buat hashtag. Nah itu buat pencarian juga bisa. Soalnya kita pencariannya di kekerasan, kita pakai hashtag kekerasan seksual. Tekan, maka ada beberapa orang yang berdiskusi tentang kekerasan seksual, menceritakan kisahnya tentang kekerasan seksual. Ada beberapa. Lalu kita bisa menekan untuk melihat apakah diskusi tersebut ada. Lalu dilihat di sini masih ada satu komentar. Nah, kita bisa mengkomentari diskusi tersebut dengan cara kita berikan komentar. Nah, setelah kita berikan komentar, kita tekan, kita buat isiannya di balasan. Setelah kita buat isian di balasan, lalu kita balas. Selesai. Hasilnya isiannya ada itu. Lalu setelah itu kita kembali ke pencarian. Kita ke pencarian, lalu di sini ada notifikasi. Dan notifikasi, nah di notifikasi sini itu buat munculnya notifikasi. Itu contohnya di sini ada Udang Balato mengomentari diskusi kamu. Kita tinggal tekan saja, lalu kita muncul ke diskusi tersebut yang dikomentari gitu. Oke. Setelah itu ada fitur chat. Untuk fitur chatnya sendiri contohnya seperti ini. Jadi di fitur chatnya itu ada satu opsi buat pengaturannya. Di situ ada izinkan permintaan pesan untuk semua orang, ada sharing pesan berkualitas rendah atau izinkan permintaan pesan
dari semua orang ini bisa dicentang semua atau dicentang sebagian gitu. Ini bisa dicentang semua lalu bisa dikembalikan juga. Itu buat filter pesan. Lalu kita mencoba di pesannya. Ini pesannya seperti ini, halo apa kabar, baik juga, mungkin kita bisa kalau aku di kayak gitu. Terus kita buat pesan yang buat membalas. Jadi ini kita ketikkan apa yang ingin kita balas, itu kita ketik send, maka balasannya akan seperti ini. Itu kita kembali, terus ada fitur pesan, lalu kita di sini ada fitur profile. Profile sendiri ini ada tanda beranda, lalu kembali ke beranda, lalu di sini ada keluar, ada profile, ada informasi akun, ganti kata sandi, dan nonaktifkan akun. Contohnya kalau kita tekan yang bagian atasnya ini, yang di ini hasilnya akan seperti ini. Tampilan untuk profil kita sendiri itu seperti ini. Lalu kalau kita ke profil teman, misalnya kalau ke profil teman itu kita balik lagi, kita bisa buka, terus di sini ada kan, kita bisa menekannya profil temannya. Itu untuk profil teman itu seperti ini. Lalu setelah itu kita kembali ke beranda aja. Nah itu ini ada profil. Nah ini sebenarnya bisa sih ditekan dindi atau di profil, itu sama saja. Lalu kita ada informasi akun. Informasi akunnya ini berupa ini nama pengguna, nomor telepon, terus email. Lalu di sini ada ganti kata sandi. Kata sandi contohnya kita kata sandinya dari awalnya ini saat ini, terus kita kata sandi baru kedua, kita konfirmasi pada kata sandi baru, terus kita ada baru kata sandi. Nanti ada notifikasi seperti apakah Anda yakin ingin mengganti kata sandi akun Anda, maka nanti kita tekan ya. Nah nanti kata sandinya akan terganti. Contohnya kita keluar dulu, yes, kita keluar, maka nanti contohnya kita memakai kata sandi yang baru seperti ini. Hasilnya itu kurang lebih seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa menonaktifkan akun. Jadi kalau akunnya sepertinya sudah tidak ingin digunakan, lalu kita bisa menonaktifkan. Jadi kita nanti menonaktifkan akun, tinggal kita klik menonaktifkan, terus kita klik dia, maka dia langsung akan keluar secara otomatis. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.